Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Infinity Audio System. Di video kali ini saya akan coba membahas atau mempraktekkan tentang cara atau tutorial menggunakan fitur ducking pada sebuah mixer. Nah, mixer kali ini yang saya pakai adalah mixer digital Behringer XR. Dan di video-video saya sebelumnya saya juga menggunakan Behringer XR12 ya. Nah, di video ini saya akan coba praktekkan bagaimana cara menggunakan fitur ducker atau ducking ya. Kalau di dalam sebuah mixer itu ducker di menunya gitu ya. Nah, kemudian apakah teman-teman tahu fungsi atau fitur ducker itu sebenarnya apa gitu? Ducker itu sebenarnya apa, atau ducking itu sebenarnya maksudnya apa gitu kan? Nah, di dalam sebuah pengeditan video itu biasanya dipakai ya untuk ducking, atau biasanya digunakan dalam sebuah atau dalam buat broadcasting, atau untuk apa ya, untuk penyiar-penyiar radio itu biasanya menggunakan fitur ducking atau ducker ya. Jadi arti ducker itu sendiri adalah sebuah fitur di mana pada saat pembicara atau pada saat penyiar radio itu berbicara, maka instrumen atau musik di latar di backsoundnya dia akan otomatis mengecil ya. Jadi audio latarnya dia akan otomatis mengecil gitu ya. Jadi biasanya itu juga ada di di dalam sebuah mall gitu, biasanya juga ada. Kemudian di acara-acara bazar atau apa ya, atau di yang biasa jual-jual pakaian itu, yang ngobral itu loh, itu apa itu namanya, nah, itu biasanya juga dipakai, yang diobral apanya yang diobral. Nah, itu biasanya pakai fungsi ducker. Jadi ducker adalah sebuah fitur yang berfungsi untuk mengecilkan volume backsound atau audio latar di belakangnya ketika ada input suara atau ada vokal suara. Nah, dia akan otomatis mengecil tanpa diedit dalam sebuah software video, dalam pengeditan video gitu. Nah, di mixer digital ini dia sudah ada menu ducker. Jadi teman-teman nggak perlu edit lagi nanti di dalam pengeditan video atau di dalam software video. Nah, itu teman-teman nggak perlu edit lagi, karena di dalam mixer ini dia sudah disediakan menu ducker. Nah, menu ducker itu ada di mana? Dia ada di menu get ya. Dari get itu nanti ada macam-macam jenisnya gitu kan. Nah, daripada teman-teman bingung, mari kita coba langsung praktekkan untuk cara settingnya fitur ducker dalam sebuah mixer Behringer XR12. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Di sini saya udah buka aplikasinya, Behringer XR Edit ya, untuk mixer digital Behringer XR12. Nah, di sini saya gunakan mic 1 atau channel 1. Ini saya gunakan untuk mic, inputnya sebagai mic. Kemudian untuk MP3 atau musik itu saya menggunakan di channel 11 dan 12, dan di sini pun udah ada indikator inputnya, ada indikator signal input yang masuk. Ini saya udah play musiknya. Nah, kemudian gimana untuk cara memfungsikan duckingnya atau duckernya? Nah, itu kita masuk ke channel 11 atau 12, tapi kita channel 11 dulu. Kita masuk ke channel 11, kemudian kita masuk get. Nah, di sini ini kalau defaultnya itu self ya, di sini nih filternya. Kita aktifkan dulu noise gate-nya. Setelah kita aktifkan noise gate, kita pilih jenis gate-nya ini apa. Kalau kita, karena kita mempraktekkan ducker ya, kita pilih ducker. Nah, setelah kita pilih ducker, kita lari ke, atau kita geser ke menu key source-nya atau sumbernya itu dari mana. Nah, di sini karena mic saya ada di channel 1, maka saya pilih
channel 1. Kalau teman-teman menggunakan selain channel 1 itu nanti teman-teman bisa pilih channel mana yang mau dipilih gitu ya. Kalau menggunakan bass ya nanti bass 1 tinggal pilih di sini. Jadi nanti dikelompokkan ya, karena bass itu kan kalau di mixer digital itu adalah grup ya, kalau di mixer analog itu adalah grup, tapi kalau di mixer digital itu bass. Ada bass 1, bass 2, bass 3, 4, 5 dan sampai 6. Nah, karena di sini menggunakan channel 1, saya pilih channel 1. Kemudian saya coba bentar, sebelum saya aktifkan noise gate-nya, mungkin saya harus naikkan dulu ini fadernya biar teman-teman bisa dengar bahwa di sini udah ada input musik ya. Nah, itu adalah input musik yang mau saya pakai untuk fitur duckingnya ya. Oke, kita kembali lagi ke gate-nya, noise gate-nya kita aktifkan. Kemudian channelnya kita pilih channel 1. Oke. Nah, di sini ini mari kita coba apakah ini udah berfungsi atau belum. Nah, ini belum berfungsi. Dan di sini gate-nya kita coba tes. Nah, jadi kenapa input musiknya atau musiknya volumenya tidak turun atau apa ya namanya, untuk volumenya itu tidak rendah, atau dengan kata lain ketika di channel 1 ada input atau ketika saya berbicara, kenapa di channel 11 atau 12 itu sumbernya volumenya tidak turun secara otomatis. Nah, itu dikarenakan di channel 11 dan 12 saya buat link di sini. Nah, ini udah stereo link, maka di channel 12 pun kita harus samakan gate-nya. Nah, ini yang channel 11, noise gate-nya udah aktif, ducker-nya udah aktif, case source-nya, sumbernya juga sudah aktif. Nah, maka kita lihat di channel 12. Channel 12, noise gate-nya sudah aktif, ducker-nya sudah aktif, case source-nya atau sumbernya ini masih defaultnya self. Maka kita samakan, kita pilih channel 1. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung atau jangan sampai lupa, karena kalau lupa nanti pasti nggak akan ingat kalau lupa. Jadi kalau udah dalam channel ini kalau udah di stereo link, kalau kita mau menggunakan fitur ducking, jangan lupa misalkan channel 11 kita udah setting untuk ducking seperti ini, settingannya udah seperti ini. Kemudian di channel 12 kita harus pastikan ya, kita harus pastikan sama settingannya. Nah, kalau ini kan udah sama ya, udah sama. Nah, kemudian kita coba kita naikkan untuk fader atau volume musiknya. Seharusnya nanti ketika saya ngomong itu atau ketika di channel 1 ada input suara, maka harusnya di channel 11 dan channel 12 atau channel musik ini otomatis dia volumenya akan rendah, akan kecil gitu ya. Mari kita coba. C12 tes. Nah, seperti itu udah berhasil. Itu udah berhasil, tapi teman-teman nanti tergantung ini ya, tergantung kebutuhan duckingnya mau seperti apa. Kalau ini kan settingannya ketika saya ngomong dia akan otomatis langsung terpotong, langsung mengecil dengan cepat. Nah, untuk settingnya cepat lambatnya itu dari mana? Nah, itu kita setting dari di sini nih. Ada attack, ada hold, ada release. Itu untuk setting kecepatan musiknya terpotong atau volume musiknya menurun. Terus kemudian ini untuk setting berapa lama dia akan, si musiknya ini akan volumenya kecil. Nah, ini holdnya dia akan nahan. Kemudian di rilis ini seberapa cepat musiknya akan normal kembali. Gitu ya, paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini itu ada threshold. Thresholdnya ini teman-teman juga bisa atur
dia itu thresholdnya mau seberapa desibel, musiknya ini akan kecil. Maksudnya gini, ketika kita atur seperti ini, cek cek, nah kita naikkan untuk volume musiknya, C C C. Nah, jadi perbedaannya, threshold ini sama dengan gate yang sebelumnya udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi threshold ini kita batasi seberapa desibel input suara yang masuk, input suara yang ada yang akan masuk ke threshold ini, dan kemudian akan direspon oleh channel 11 dan 12. Nah, ini contohnya di sini ada minus 67,5 desibel. Kalau kita naikkan, kita coba setting di 35. Setting di 35 ya. Kita coba naikkan. Cek 1 2 C. Nah, gitu ya. C. Kalau thresholdnya saya turunin di sini, saya ngomong pelan pun dia volume musik atau suara musiknya pun akan segera terpotong atau segera kecil suaranya. Tapi kalau misalkan ini saya naikkan ke atas sampai yang tadi 35, itu nanti saya ngomong normal, dia baru akan mengecil otomatis suaranya gitu. Nah, untuk settingan threshold ini nggak bisa dijadikan patokan, ini tergantung kondisi di lapangan atau tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Ya, ini saya contohkan di 30 dB ya. Coba saya naikkan. C 1 2. Nah, di sini ada gain reduction-nya. Jadi ketika input suara sudah melewati 30 dB, maka di sini ada gain reduction yang akan dipotong. Ketika input suara saya tidak melewati 30 dB ini, maka volume musik nggak akan berefek. Contohnya seperti ini. Nah, gitu ya. Ini saya bersuara lebih kecil ya. Saya nggak mau melewati minus 30 dB ini. Berarti nanti otomatis musiknya harusnya itu nggak akan mengecil sendiri. Saya coba ya. Cik. Nah, seperti itu. Tapi ketika saya ngomong normal dan sudah melebihi atau sama dengan minus 30 dB di batas ini, maka musiknya akan otomatis mengecil suaranya. Oke, paham ya? Oke, cek 1 2 tes. Nah, itu untuk yang settingan threshold. Nah, kemudian gimana caranya untuk menahan atau sewaktu gimana? Jadi gini, gimana untuk settingan attack, hold, dan release-nya? Kecepatan dia memotong, kemudian menahan dan menormalkannya kembali. Nah, itu dari settingan di sini, attack, hold, dan release. Nanti saya akan coba praktekkan langsung ya. Kita coba dulu. C 1 2. Ya, baik. Saya akan coba, ini saya turunkan sedikit. Nah, di sini coba kita perhatikan perbedaannya. Di sini adalah kecepatan untuk memotong atau mengecilkan secara otomatis di volume musik ya. Ini dia 75 milisecond. Kita coba rubah.
C, cik. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya, dia akan turunnya itu akan cepat gitu ya, karena di sini sudah 8 milisecond, maka dia akan cepat. Coba kita naikkan, C, cik. Nah, di sini dia kecepatan untuk memotongnya akan tis akan lambat ya. Nih, coba teman-teman perhatikan di sini, turunnya itu ketika dia memotong turunnya pasti akan lambat. Cik, sa, ci. Semakin ke atas atau semakin besar nilai milisecondnya maka akan semakin lambat. Cik, cik, sa. Nah, seperti ini ya. Cik, cik. Nah, kalau cepat otomatis dia akan langsung terpotong dengan cepat. Oke, kita buat 70 ya, 70 atau 69 aja, 69 milisecond. Kemudian holdnya atau nahannya ini saat ini adalah 10,0 milisecond. Coba kita rubah, kita lambatkan ya untuk nahannya. Cik. Nah, dia kembali nahan nutup atau mengecilkannya dia akan lama karena di sini sudah 2000 milisecond. Kalau misalkan kita dipercepat sampai berapa nih? Sampai 0,02 milisecond itu ketika saya ngomong dia akan terpotong dan nahannya itu akan cepat, kemudian langsung akan diteruskan ke rilis ini gitu ya. Nah, ini 2000 milisecond saya udah berhenti ngomong, dia nggak akan kembali normal karena ditahan dulu oleh settingan di hold ini. Dia nggak akan musiknya nggak akan normal atau nggak akan bunyi karena di gain reduction sini teman-teman bisa lihat dia langsung masih tertutup ketika saya berhenti ngomong. Cek. Nah, gitu ya. Jadi dia kembalinya nahannya 2000 milisecond. Cik, cik, sa. Oke, kemudian untuk rilisnya atau mengembalikannya normal itu di sini settingannya. Ini cepat dan ini lambat. Ya, 4000 milisecond. Kalau semuanya dibikin lambat nanti akan lama. C, 1 2 tes. Ini saya ngomong, selesai saya berbicara nanti musiknya nggak akan langsung berbunyi, ada waktunya itu agak lama ya. Tes. Nah, seperti itu ya untuk settingan attack, hold, dan rilisnya. Nah, ini teman-teman bisa atur sendiri sesuai kebutuhan. Tes ya. Jadi fitur ini tuh biasanya digunakan untuk kebutuhan atau untuk penyiar radio, kemudian untuk broadcasting gitu ya, biasanya dipakai untuk acara-acara itu. Tapi kalau untuk live musik itu jarang ya. Biasanya juga dipakai di dalam bazar atau di dalam mall ya. Di mall kalau misalkan ada pemberitahuan biasanya seperti ini, misalkan ada promo-promo di dalam sebuah toko itu biasanya menggunakan fitur ducking ya atau ducker seperti ini. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalaupun belum paham nanti teman-teman bisa, karena ini formatnya video, teman-teman juga bisa lihat berulang-ulang kali ya sampai nanti teman-teman paham. Baik, itu aja untuk video kali ini. Kalau misal kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan ke saya, mungkin nanti teman-teman bisa tanya di
kolom komentar ya. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Baik, sekian dulu dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas atau salah kata, saya minta maaf. Tapi teman-teman juga masih bisa bertanya nanti di kolom komentar. Teman-teman bisa tulis tentang fitur ducking atau ducker, atau tentang fitur-fitur lainnya yang pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, atau di dalam sebuah mixer digital di Behringer, karena akhir-akhir ini saya sering mereview fitur atau menu-menu yang ada di mixer Behringer XR12 ini. Bagi teman-teman yang nggak paham, teman-teman bisa nonton video saya sebelumnya. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time, I'm a